Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali sore ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di sore hari ini, tak kenapa judulnya aneh pula, lisan penduduk sorga atau lisan bidadari sorga. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi Rasul mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku telah peruntukkan untuk hamba-hambaku yang saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratu a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada jiwa yang mengetahui tentang bidadari-bidadari yang nyaman dipandang oleh mata yang Allah sembunyikan di dalam sorga. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Insan ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, maksudnya surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan-kerajaan besar. Al-Imam Al-Qurtubi ketika memberikan catatan kepada ayat Al-Insan 20 ini, lamma kanatil muluku talbasu fid dunya al-asawira wattijana ja'ala Allahu dzalika li ahli al-jannah wa laysa ahadun min ahli al-jannah illa wa fi yadihi thalathatu aswiratin siwarun min dhahabin wa siwarun min fiddatin wa siwarun min lu'lu'in. Tatkala para raja di dunia memakai gelang-gelang dan mahkota-mahkota, maka Allah menjadikan hal itu bagi para penghuni sorga. Tidak ada seorang penghuni sorga satupun kecuali di tangannya minimalnya ada 3 gelang. Gelang dari emas, gelang dari perak, dan gelang dari mutiara. Dalil-dalil ini menunjukkan tentang kenikmatan sorga. Di sorga itu tempat yang nikmat luar biasa. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bidadari sorga, Rasul sampai mengatakan, lau anna imra'atan
min nisa'i ahlil jannati ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ya'ni al-khimar khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya ada seorang wanita penghuni surga hadir di dunia, kata Rasul, maka kehadirannya akan menerangi langit dan bumi, dan ia juga akan mewangikan seluruh isi langit dan bumi. Bahkan jilbabnya penduduk surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Luar biasa. Tetapi keindahan surga ini hanya sekedar dicerita saja, karena buktinya banyak di antara kita yang tidak mencari jalan ke surga, bahkan lebih dekat mencari jalan ke neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulakan kajian kita ini mensifatkan soal bidadari surga dulu, Buya. Baru kita masuk ke tema nanti. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25, Allah mengatakan walahum fiha azwajum mutahharatun. Bagi mereka di dalamnya, maksudnya di dalam surga, ada istri-istri atau bidadari-bidadari mutahharatun yang disucikan. Makna disucikan di sini artinya semuanya, baik akhlaknya tidak ada yang buruk, perilakunya tidak ada yang buruk, lisannya tidak ada yang buruk, bahkan fisiknya juga sama. Wanita di surga itu tidak akan haid, tidak akan nifas, tidak akan kencing, tidak akan buang hajat, tidak meludah, tidak mengeluarkan dahak, tidak berkeringat seperti keringat ahli dunia. Bersih, bening, itulah penduduk surga. Dan ada sifat-sifat yang dimiliki para bidadari surga itu, di antaranya disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 80 atau 48, wa indahum qasiratut tarfi ain. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya, serta matanya jelita. Kalau di dunia kadang-kadang ibu-ibu liar, Bu, ya. Apalagi masuk mall tuh, tengok tas tuh langsung tuju ke situ, dan liar kemana-mana tuh. Apapun yang dilihatnya pengen dimiliki. Kemudian juga Allah mengatakan surah Ar-Rahman ayat 74, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan juga tidak pernah disentuh oleh kalangan jin. Artinya wanita-wanita penduduk surga itu tidak pernah tua dan tidak pernah menjanda. Tidak pernah tua, bahkan tidak akan pernah menjanda. Di zaman Rasul ada seorang nenek-nenek sudah tua datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah orang seperti saya bisa masuk surga? Kata Nabi SAW, maaf nek, di surga itu tak ada nenek-nenek. Nangis pula nenek ini, disangka dia tak bisa masuk surga. Pergi dia sambil nangis. Maka Nabi SAW mengutus kepada seseorang, sampaikan kepada nenek itu, salah paham dia. Maksud saya, kata Rasulullah, di surga itu tidak ada nenek-nenek, karena Allah mengatakan inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abkaran uruban atraban. Kami jadikan mereka perawan, mereka gadis lagi, dan mereka tidak akan pernah menjanda. Semua wanita di sana ada pasangan. Nanti ada pembahasannya. Bagaimana wanita-wanita dunia yang ditinggal mati suaminya, apakah akan balik lagi ke suaminya di surga? Kalau dua-duanya masuk surga,
Bagaimana pula yang bercerai dengan suaminya, apakah dia akan berjumpa lagi dengan suaminya di sorga? Bagaimana wanita yang tidak pernah menikah sama sekali? Dan begitu seterusnya, ada hukum-hukumnya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman juga ayat 70-nya, fihinna khairatun hisan. Di dalam sorga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Di dunia, Bu, kalau ingin cantik itu modalnya banyak kan, Bu? Belum make upnya, bedaknya, lipstiknya, macam-macamnya. Oh, di kota itu ya mesti ke salonnya, ke saunanya. Kadang-kadang yang punya duit itu sampai ke dokter kecantikan itu, silikon sana, silikon sini, macam-macam. Modalnya besar kalau di dunia itu. Orang pengen cantik. Makanya kalau ibu dibilang kurang cantik sama suaminya, minta uang banyak-banyak sama suaminya. Saya bisa cantik. Gitu ya. Ya Bu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sorga itu enggak ada modal. Setiap harinya ibu itu bukan makin jelek, makin cantik. Karena nikmat sorga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Semakin hari bertambah, semakin hari bertambah. Kalau di dunia nikmat itu kan semakin hari berkurang. Coba ibu nanti usia sudah 50 tahun ngaca, Bu. Nah sekarang ngaca duluan. Nanti setelah 50 tahun ngaca lagi. Apa enggak jatuh semua? Alisnya jatuh, pipinya jatuh, semua serba jatuh. Udah tak cantik lagi. Karena di dunia ini mau tidak mau orang itu akan berubah. Mau tidak mau, semakin tua itu pasti berubah. Itu sudah kodrat manusia di dunia. Tapi di sorga itu tidak ada. Hari-hari makin cantik, makin cantik. Makanya ada hadis yang bercerita tentang sukul jannah. Hadis tentang pasar sorga. Ada pasar usaha di sorga? Ada. Apa pasar kayak pasar Tarempa? Bukan. Jadi di sorga itu pasarnya bukan untuk jual beli. Sorga itu pasarnya untuk berjumpa dengan teman-teman di dunia yang sama-sama masuk sorga. Setiap pekan itu nanti ketemu tuh dengan kawan-kawannya, berbincang-bincang di pasar itu, nostalgia tentang kehidupan dunia. Oh dulu saya pernah rihlah sana sini, ingat gak? Oh ingatlah kan itu. Lah ketika kemudian sebelum pulang, maka datang angin yang akan menerpa setiap wajah dan badan penduduk sorga. Tiba-tiba angin yang membawa debu itu menjadikan berubah semuanya. Badannya berubah, mukanya berubah, kekuatannya berubah. Ketika sampai di rumahnya, maka masing-masing heran. Si suami melihat istrinya mengatakan, sungguh engkau ditinggal sebentar saja semakin cantik. Si istri mengatakan kepada si suami, laqad izdaztum husnan wa jamala. Engkau juga sama, makin ganteng, makin kuat. Setiap hari seperti itu. Itulah penduduk sorga. Kalau masuk pasar makin ganteng. Coba di sini masuk pasar nggak ganteng, makin stres kan itu ya. Banyak nggak kebeli. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurun maksuratun bil khiyam. Bidadari sorga itu jelita, putih bersih, bertahan dalam rumahnya. Jadi kalau sekarang kulit ibu-ibu hitam enggak usah sedih, Bu. Nanti masuk sorga putih sendiri itu. Kadang orang gara-gara kulit saja kurang pede itu. Jadi ada orang-orang yang sengaja pakai jilbab syar'i, pakai cadar supaya tak nampak kulitnya, bukan karena nutup aurat kan gitu ya. Karena ada orang yang merasa jatuh gitu ya. Padahal ciptaan Allah itu laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada yang jelek, mau hitam, mau pesek, mau mancung, mau gondrong, mau pendek, semua sama. Ciptaan Allah itu baik. Makanya tidak boleh seseorang itu mencela fisik. Kalau orang mencela fisik itu sama dengan mencela yang menciptakannya.
Oh dasar pesek, berarti mencela Allah itu. Allah yang membuat dia pesek. Ya. Oh dasar hitam, itu mencela Allah. Allah yang buat dia kulit hitam. Bukan kehendak dia, kan maunya itu orang keluar hitam apa putih semua, tapi kan bukan ikhtiar kehendak. Itu Allah yang menentukan. Dan ketika Allah menentukan itu ada kebaikannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Waqiah 35, inna ansha'nahunna insha'an, sesungguhnya kami menciptakan bidadari itu dengan langsung, faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan para bidadari itu senantiasa gadis. Senantiasa gadis, walaupun digauli setiap hari, dia tidak pernah menjadi tidak gadis, hilang keperawanan, tidak. Karena setiap digauli dikembalikan lagi, digauli dikembalikan lagi. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, innal mar'ata min nisa'i ahlil jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina khullah. Sesungguhnya seorang wanita di sorga itu sungguh terlihat putih betisnya di balik 70 gaun sutranya, sampai tembus, kan itu ya. Luar biasa gitu. Kadang-kadang kita ini terpukau, mungkin ya ibu-ibu mungkin yang tukang medsos tengok artis, kapan saya kayak dia. Artis nggak ada apa-apanya di sorga itu, mungkin paling jelek dia. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan mutiara. Lihat bagaimana Allah istilahkan dengan yakut dan mutiara. Dan begitu seterusnya lah. Enggak usah kita jelaskan panjang lebar masalah bidadari ini. Ibu baca sendiri di Quran tentang bagaimana sifat bidadari itu luar biasa. Sekarang ada ummahat nyeletuk, Ustaz, kalau cerita bidadari yang enak laki-laki katanya. Kenapa? Karena laki-laki itu selain dapat istri, dapat pula bidadari. 70 lagi bidadarinya. Setiap 70 bidadari ada dayangnya. Setiap dayang ada pembantunya. Semua halal. Berapa wanita laki-laki dapat? Kenapa kami wanita tidak diberikan nikmat yang sama, dapat bidadara juga kan itu? Gimana tuh jawabannya tuh? Kalau dilempar ke kaum laki-laki. Begini Bu ya, saya jawab sedikit baru kita jelaskan tentang lisan penduduk surga. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kenikmatan penduduk sorga itu, penikmatan penduduk sorga itu disamakan baik laki-lakinya ataupun perempuannya, tidak dibeda-bedakan. Ingat Bu ya, tidak ada yang membedakan kenikmatan laki-laki dan perempuan kecuali yang dikhususkan Allah. Seperti ya tadi laki-laki dapat sekian bidadari, itu kan kekhususan. Allah lebih tahu tentang nikmat laki-laki dan Allah lebih paham tentang nikmat perempuan. Itu yang harus dipahami. Alasannya gini Bu ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Quran nikmat wanita dunia yang masuk ke dalam surga? Kenapa Quran tidak menyebutkannya? Yang disebutkan hanya nikmat bidadari, sementara bidadari itu bukan penghuni dunia yang masuk surga, memang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Kok Quran tidak menjelaskan? Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita-wanita dunia kalau dia masuk ke dalam surga, maka dia jauh lebih cantik, lebih indah, lebih bening, lebih daripada bidadari. Makanya tidak diceritakan. Cukuplah bidadari itu sebagai gambaran. Kalau bidadari saja sedemikian cantiknya,
Macam mana ibu yang masuk surga? Itu maksudnya. Dan ini ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha kepada Rasul. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, bagaimana nasib wanita-wanita dunia kalau masuk ke dalam surga? Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan tentang keindahan mereka? Maka Rasul mengatakan bahwa wanita-wanita penduduk surga, wanita-wanita penduduk dunia yang masuk surga jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Kenapa? Karena wanita-wanita dunia itu lelah letih dia masuk surga. Sementara bidadari itu tidak ada lelah letih beramal, memang sudah di surga mereka. Karena amalannya itulah. Kemudian yang kedua, wanita itu memiliki sifat malu. Wanita itu memiliki sifat malu, dan sifat malu itu biasa disembunyikan. Makanya kenikmatan wanita itu disembunyikan, tidak disebutkan. Yang jelas dia akan mendapatkan nikmat yang besar kelak di surga, tidak disebutkan. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa kenikmatan-kenikmatan surga itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak ada satupun jiwa tahu apa yang disembunyikan dari nikmat-nikmat Allah di surga kelak. Karena yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis itu tidak seberapa kenikmatan surga itu. Hakikatnya jauh lebih nikmat. Sehebat apapun saya menjelaskan kenikmatan surga, surga itu menyelisih apa yang saya jelaskan. Saking nikmatnya, karena nggak bisa dibayangkan. Ya. Kemudian Bu, surga itu miniatur dunia. Surga itu miniatur dunia. Maksudnya apa? Di dunia Bu, laki-laki itu dia hanya satu nikmatnya. Lihat ibu, kalau laki-laki itu hanya suka dengan perempuan saja. Tapi kalau perempuan itu terbagi kenikmatannya. Dia suka dengan laki-laki, suka dengan sepatu, suka dengan sandal, suka dengan tas, suka dengan perhiasan, suka dengan baju, celana, macam-macam kan Bu. Makanya lihat, ada laki-laki itu pakai baju seminggu gak ganti-ganti Bu, karena nggak begitu suka dia dengan baju. Tapi kalau perempuan nih, ada ya kawannya pakai baju baru, bermerek, cantik, bagus, pasti ibu melirik, didekati, disentuh, beli di mana Om katanya. Gitu ya. Laki-laki nggak ada tuh, ada kawannya pakai jubah, nggak peduli. Tapi kalau perempuan begitu dia. Tengok kawannya bawa tas bagus, pengen juga kan itu. Kawannya pakai anting-anting, gelang-gelang, kalung-kalung, pengen juga. Jadi kenikmatan wanita itu beragam. Kalau saya analogikan seperti ini Bu, mudahnya ya. Ada laki-laki dikasih pilihan dua wanita. Yang satu hitam, jelek, kriwel, pokoknya enggak, pendek, pokoknya enggak ada lah, enggak tertarik. Tapi dia kaya Bu, kaya dia. Yang satu pula cantik sekali, tinggi, cantik, putih, pokoknya cantik, miskin dia. Laki-laki itu milih yang kedua Bu, enggak mungkin milih yang pertama. Bapak kaya, hati-hati nanti malu dibawa-bawa gitu. Coba kita balik Bu, ibu dikasih dua laki-laki, yang satu ganteng luar biasa, yang satu jelek. Yang jelek ini miliarder, rumahnya banyak, gajinya ratusan juta, apapun yang ibu mau per bulannya ratusan juta. Yang satu pula ganteng-ganteng nganggur, tak punya duit, hutang banyak, dikejar debt collector. Kira-kira milih mana Bu? Gitu ya. Pasti ibu milih yang jelek, yang penting kaya. Dari analogi ini saja kita sudah tahu bahwa kenikmatan di dunia saja sudah beda tuh. Makanya kenapa di sorga juga demikian, ada kenikmatan itu yang luar biasa. Makanya di sorga itu tidak ada kecemburuan Bu, karena ibu itu cantik terus. Karena ibu cantik terus, bahkan lebih cantik di antara bidadari sorga, makanya tidak akan cemburu.
Tapi kalau di dunia nih, suami berpoligami, dapat istri muda, ibu pula sudah tua, jelek pula kan itu, pasti cemburu tuh. Poligami kok cari yang kayak gini, yang sama-sama tua lah saya sama saya banget. Itu ya. Karena di dunia ini pasti tua sih masalahnya. Jadi makanya di surga itu nggak ada apalagi ketika orang masuk surga itu mau sudah dicabut kecemburuannya kan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut perasaan penyakit-penyakit hati itu sehingga nggak akan cemburu lagi. Karena kenikmatannya dengan laki-laki itu dilupakan, ada nikmat yang jauh lebih besar bagi wanita itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga apapun yang dikehendaki di surga itu pasti ibu dapat. Di dunia bu, terkadang ibu punya kehendak dan belum tentu dikabulkan kan bu. Minta sama suami, tolonglah bang, orang sebelah itu baju bagus, tas bagus, gelang-gelang, anting-anting, kapan lah saya dikasih katanya, asibok kresek sana sini katanya. Belum tentu dikabulkan suami kan bu. Ibu punya kehendak itu belum tentu dikabulkan suami. Paling suami paling tinggi, ya nanti nabung dulu, sabar kan itu. Macam-macam jawabannya. Tapi di sorga itu keinginan ibu dilaksanakan, ada semua. Apapun yang kita kehendaki Allah kabulkan. Pertanyaan, di sorga bisa hamil nggak Ustaz saya? Bisa punya anak nggak di sorga? Kata ulama mengatakan penduduk sorga itu tidak akan hamil. Penduduk sorga itu tidak akan punya anak. Penduduk sorga itu hanya senang-senang saja sama suaminya, tapi tak punya anak. Kenapa demikian? Begini bu ya, anak di dunia itu berapa tahun lah lucu-lucunya? Coba bu, 3 tahun masih lucu lah kan, 4, 5, itu kalau udah 7 tahun nyebelin tuh, udah mulai nakal dia. Kalau sudah belasan tahun kurang ajar tuh, kasih tahu tak mau, apalagi usia-usia SMP, tuh degil-degilnya tuh. Jadi kenikmatan sama anak itu sebentar di dunia itu. Tapi di sorga itu walaupun ibu ndak punya anak, nggak mengandung, nggak melahirkan, ada anak-anak juga di sana. Anak-anak orang kafir yang mati masuk sorga, anak-anaknya orang yang beriman gitu ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Maka akan ada anak-anak kecil yang lucu-lucu. Lucunya itu mukhallad. Mukhallad itu lucu terus. Enggak ada waktu-waktu enggak lucunya, lucu terus gitu ya. Itulah luar biasa anak-anak yang ada di sorga itu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang namanya kehamilan, yang namanya kelahiran itu kan menyakitkan kan. Di sorga itu tidak ada yang menyakitkan. Karena kalau wanita hamil itu gerak aja susah, dia tidur aja susah, apalagi sudah besar kan. Makan aja kadang-kadang muntah. Nanti pula melahirkan, meregang nyawa pula kan itu. Banyak perkara-perkara yang menjadikan kemudian tidak ditiadakan di sorga itu karena tadi di sorga itu darun ni'mah. Ya, darun ni'mah itu maksudnya tempat semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keperitan di sorga itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita. Lisan calon-calon penghuni sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan bahwa kebanyakan orang masuk ke dalam neraka itu disebabkan lisan. Bahkan kebanyakan kaum wanita yang masuk neraka itu gara-gara lisan. Kebanyakan wanita masuk neraka itu gara-gara lisan. Dan itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitun nar fa idza aktsaru ahliha nisa." Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya itu perempuan.
Kemudian sahabat bertanya, kok bisa kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Apakah mereka tidak sholat? Sholat juga. Apa mereka tidak ibadah? Ibadah. Puasa, sedekah, macam-macam ibadahnya. Lalu kenapa mereka bisa masuk surga? Masih bisa banyak di neraka? Kata Nabi SAW, walakinnahunna yakfurnal ashir. Kesalahannya cuma satu. Karena wanita itu suka kufur dengan lisannya kepada suaminya. Kalau suaminya ini bertahun-tahun berbuat baik sama ibu, satu hari berbuat salah, ibu katakan, engkau belum pernah berbuat baik kepada aku, engkau tidak pernah memberikan perhatian kepada aku, engkau begini, keluar semua tuh. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa wanita-wanita kebanyakan masuk neraka itu gara-gara lisan. Jadi kalau ibu ingin masuk surga, jaga lisan. Seperti apa menjaga lisan itu? Saya fokuskan kepada perempuan ya. Laki-laki itu jarang pakai lisan, dia pakai tangan aja dia. Lama pakai lisan itu. Ada perkataan Al-Imam Al-Imam Al-Ghazali yang disebutkan juga di dalam Syarah Ghayatul Muntaha, ketika menyebutkan wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi karena punya sifat-sifat buruk. Kemudian disebutkan sifat-sifat buruk itu apa saja. Kata beliau ada 6 sifat buruk yang ada pada seorang wanita. Yang pertama kata beliau, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yukrahu nikahul hannanati wal mannanati wal annanati wal haddaqati wal barraqati wasyadzaqati wal mumarridati. Apa maksudnya di sini? Nih, ibu harus jauhi sifat-sifat ini, Bu. Kalau ibu ingin masuk surga, jauhi sifat-sifat ini. Karena sifat-sifat ini bentuk penentangan kepada suami yang menunjukkan kebanyakan wanita masuk neraka. Kalau ibu terhindar dari sifat-sifat ini, Bu, berarti lisan ibu lisan penduduk surga. Apa itu? Yang pertama, annanah. Annanah itu perempuan yang banyak mengeluh, banyak mengadu, suka garuk kepala. Maka jauhi, jangan suka mengeluh ya. Tapi jadilah wanita qanaah. Kalau memang suami sudah berusaha, dia sudah tanggung jawab sebenarnya. Memang Allah belum rizkikan rizki yang luas gitu ya. Kalau beberapa keinginan ibu ini belum terpenuhi, qanaah, ridha dengan pemberian Allah. Jadilah wanita yang kebalikan daripada anak. Jangan suka ngeluh. Tolonglah bang, nah, itu kan itu ngeluh tuh ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hannana itu perempuan yang menyayangi suami orang lain atau menyayangi anak dari suami sebelumnya hingga mengabaikan hak suami yang baru. Ini kalau memang posisinya dia janda menikah dengan suami baru. Jangan suka membanding-bandingkan. Kok ini kok tak seperti suami sayang dulu katanya. Saya kira nikah dengan kamu itu makin bahagia, makin bahaya katanya. Gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan. Atau lebih sayang kepada anaknya dibandingkan kepada suaminya, diurusnya anaknya itu, suaminya pula tadi urus. Itu disebut hannanah. Maka jangan suka membanding-bandingkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, haddaqah, perempuan yang selalu menilik segala sesuatu sehingga ia menginginkannya dan membebani suaminya untuk mendapatkannya.
Jangan ya Bu, kadang-kadang ada ibu-ibu itu aneh gitu kan, dari rumah jelas catatan belanjanya, cabai sekian, bawang sekian, merica sekian, sayur sekian gitu kan. Masuk ke pasar, tak dapat bumbu dapur, dapat pula pakaian yang enggak kecatat pula kebeli dia. Atau masuk pasar itu tidak fokus beli bumbu Bu, tetapi sengaja jalan-jalan dulu, tengok pakaian, tengok sandal, tengok tas, itu sudah digambarkan. Nah, pulang baru dia ngomong sama suaminya, "Bang, tadi saya lihat tas bagus Bang." Mulai dikompor itu suaminya. Nah, itu wanita hadzaqah namanya. Melirik sesuatu langsung ngomong sama suaminya, "Belilah Bang." Jangan, ini bukan sifat penduduk surga kayak gini. Kemudian yang keempat, barokah. Apa itu barokah? Barokah ini ada dua makna. Perempuan yang sepanjang harinya hanya berhias saja, berhias. Kalau soal kecantikan, masya Allah. Tapi kalau mengerjakan hak keluarga, malas dia, masak malas, ngurus anak malas, berdandan aja. Jadi pikirannya itu kebeli ke alat-alat kosmetik saja. Ataupun yang dimaksud barokah di sini, perempuan yang sering mencaci maki makanan. Jangan Bu ya, ibu diajak suami ini jalan-jalan kuliner. Mungkin suami kurang duitnya, harusnya masuk restoran A, masuk pula ke restoran B. Harusnya ke warung makan terkenal, masuk pula ke warung makan biasa. Harusnya ke yang berbintang, singgah pula di kaki lima. Umpamanya dalam pesan makanan, ya memang ibu pandai masak gitu, tapi lah hormatilah suami sudah belikan makanan itu. Jangan bilang, masakan pula masih lebih baik daripada ini katanya. Ada tuh ya, ngapain kau bawa ke sini, masakanku lebih baik katanya. Ini hanya kasih garam, kasih ini, kasih. La haula wala quwata illa billah. Enggak boleh kayak gitu. Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau tak suka tinggalkan. Enggak usah dicaci makanan itu. Ya. Atau ibu ke kondangan. Mungkin di kondangan masak, kan namanya kondangan pasti kan ada makanan. Kemudian ibu makan sedikit. Sampai rumah ngomong sama suaminya, makan kenyang ya di sana kan, di kondang apa makanannya gak enak. Ibu ya, jangan Bu, itu namanya barokah, itu tak boleh. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, syadzaqah. Jadi yang pertama mannana, yang kedua hannana, yang ketiga hadzaqah, yang keempat barokah, yang kelima sadzaqah. Apa itu sadzaqah itu? Ini perempuan yang cerewet. Sadzaqah ini perempuan yang cerewet, perempuan yang banyak ngomong. Makanya Rasul itu tidak suka gitu ya. Kata Rasul SAW, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsaruna al-mutasyaddikuna al-mutafaihikuna." Sesungguhnya orang yang paling aku benci sesungguhnya yang paling aku benci dan paling jauh tempat dudukku kelak pada hari kiamat denganku adalah seseorang yang banyak berceloteh, orang-orang yang gemar bicara, dan al-mutafaihikun. Di sini dijelaskan. Jadi sadzaqah itu Bu, mungkin kalau kasarnya mulut ember lah gitu, mungkin bahasa kitanya ya. Dasar mulut ember gitu. Maksudnya banyak ngomong gitu. Padahal seorang wanita itu kan lebih ke perasaan malu sebenarnya kan. Jadi kalau tidak ada manfaat di situ, tidak usah banyak bicara. Ya, apalagi kalau sudah merepet, kita pula satu kalimat, ibu pula 100 kalimat. Ya, jadi itu tidak suka yang seperti ini Rasul. Ini disebut dengan sadzaqah yang kelima.
Kemudian juga yang keenam, mukhtali'ah. Mukhtali'ah itu perempuan yang dikit-dikit minta cerai, minta khulu. Tak boleh, tak boleh sedikit-sedikit ada masalah dengan suami, dah kita cerai aja. Tak bisa kayak gitu, tak boleh ya, kecuali minta cerainya itu jelas ada udzur syar'i. Suaminya selingkuh, nggak ngasih nafkah, nggak pernah sholat, wajar kan, syar'i gitu ya. Suami dah bagus, ya mungkin agak kasar sedikit lah kan, bisa didoakan Bu, mudah-mudahan dia bisa berubah gitu ya. Karena belum tentu juga cerai dengan suami yang pertama kemudian menikah dengan suami kedua lebih bahagia Bu. Saya contohkan, dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ini khatibun Nabi, dia seorang orator karena dia juru bicara Nabi. Orangnya hitam, pendek, ya nggak ganteng gitu. Istrinya pula paling cantik. Istrinya paling cantik. Ya lah, biasanya nggak ganteng-ganteng itu istrinya cantik. Yang ganteng-ganteng pula istrinya tak cantik. Gitu ya. Jadi istrinya itu kalau mandang suaminya lagi jalan dengan kawan-kawannya itu, kawan-kawannya ganteng-ganteng pula gitu. Jadi istrinya itu merasa suaminya paling jelek sendiri. Kok suami saya kok hitam sendiri, pendek sendiri, jelek sendiri. Akhirnya lambat akhirnya kurang cintanya karena membanding-bandingkan itu dengan suami orang. Dari situ dia datang kepada Nabi. Istrinya ini datang kepada Nabi, Rasul, saya tidak mencela agama suamiku Thabit. Oh, kalau agamanya luar biasa. Dia juru bicara Nabi. Tapi saya takut kufur kepada suamiku karena aku sudah tidak cinta lagi. Tadi karena banding-bandingkan ketampanan. Jadi kata Rasul, terus mau apa? Kata istrinya Hasan ini, saya mau cerailah. Kemudian dipanggilnya Thabit, ya Hasan ibn Thabit, ini istrimu minta cerai, ini gimana ceritanya? Kata Hasan, enggak saya akan ceraikan. Kemudian kata Rasulullah, lihat Hasan tidak mau menceraikan kamu. Istri yang ngayal, enggak saya mau cerai. Ketika sudah tidak bisa didamaikan, Rasul mengatakan, oke gini, siap gak kau kembalikan maharnya? Karena maharnya Hasan ibn Thabit ini besar, kebun hektaran kan itu ya. Dan kalau minta cerai itu kembalikan mahar, kan mikir-mikir itu. Antum nih laki-laki kalau ngasih mahar itu yang fantastis gitu ya, kasih mobil, kasih gelang. Jadi kalau minta cerai mikir dikembaliin tuh. Ini mahar seperangkat alat sholat, belilah di pasar Tarempa sini, ambil banget ya. Itu mana ceritanya ini ya. Akhirnya Rasul mengatakan, mau kau kembalikan maharnya? Mau, kata Rasul. Akhirnya dikembalikan mahar. Sudah habis masa idahnya, dapat pula laki-laki sesuai dengan kriterianya, ganteng, putih, tinggi, dapat pula. Masalahnya ada kekurangan, tidak bisa memuaskan dalam urusan ranjang. Lama-lama bosan. Dia mengatakan, masihlah mendingan suami lama Hasan ibn Thabit, aku puas dibandingkan dengan suamiku yang baru ini, katanya. Akhirnya dia minta cerai lagi, tapi Hasan ibn Thabit tak mau kembali. Dari sini menunjukkan apa? Terkadang apa yang kita anggap baik belum tentu baik, gitu maksudnya. Tapi apa yang kita anggap jelek, jangan-jangan ada kebaikan pula di situ. Ya, maka janganlah jadi wanita yang suka minta cerai. Ya, kalau memang ada jalan yang bagus, janganlah kayak gitu. Ya. Ataupun yang ketujuh, akhir, wanita fasik. Ya, wanita fasik itu kalau depan suaminya malaslah berdandan dia itu. Malas, padahal kalau minta uang sama suaminya itu hanya untuk beli make up, beli bedak, beli apa-apa gitu ya. Tapi sudah dibelikan, tak pula dia dandan di depan suaminya. Malah kalau kondangan pula rapi-rapi, cantik-cantik, harum-harum. Nah, ini cerita gimana? Nah, ini tanda-tanda wanita fasik yang seperti ini. Tabarruj namanya, tidak boleh. Ya. Kemudian juga yang kedelapan, an-nashiz. Perempuan yang merasa lebih tinggi di atas suaminya. Kadang-kadang dia ngomong asal nyeplos saja. Ya, kamu dulu loh,
aku juga yang modali kau dagang. Ya kan, suami istrinya merasa lebih kaya dulunya. Kalau kau nggak nikah dengan aku nggak seperti ini katanya. Jadi dia merasa nggak boleh kata-kata seperti itu dalam rangka merendahkan suami. Kayak kau ganteng aja banyak duitnya katanya. Jadi jangan ngomong, jangan merasa lebih. Itu namanya nasij, tidak boleh. Ya. Jadi tidak layak wanita nasij. Termasuk juga perempuan yang suka marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Termasuk juga wanita yang suka mumarridah. Mumarridah itu pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Diajak suaminya untuk berhubungan, capek lah bang badan. Padahal tak capek sebenarnya. Ya, dia memang nggak mau aja melayani. Nggak boleh kayak gitu. Jangan ngomong seperti itu. Ya. Lah ini secara khusus. Jangan dimiliki sifat-sifat seperti ini. Kata-kata seperti ini bentuk kufur yang menjadikan wanita-wanita itu tidak masuk surga. Ini gara-gara 10 perkara ini. Ataupun secara umum, Bu, seperti umpamanya dosa-dosa lisan itu yang secara umum, al-kalam fi ma la ya'ni, ngobrol tidak jelas faedahnya. Ibu datang ke tetangga, awalnya bagus, entah mau keperluan apa gitu, sudah duduk lama ngobrol nggak jelas, ngalor ngidul ngetan ngulon tuh nggak jelas apa manfaatnya gitu, ngabisin waktu aja, tinggalkan. Ya, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Ataupun al-jidal wal mira, suka membantah. Sama suaminya dia suka bantah saja. Pas suaminya nasihati baik-baik, dibantahnya dia. Ya. Ataupun al-ghibah, yang ma'ruf ya ghibah lah, itu yang banyak dilakukan perempuan tuh ghibah. Makanya Rasul itu kalau menyebutkan dosa ghibah, yang dicontohkan bukan laki-laki, Bu, yang dicontohkan itu perempuan. Jadi Rasul itu ketika menjelaskan dosa ghibah, contohnya itu ibu-ibu. Ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha. Rasul, ada loh seorang ibu, ibu dia ngomongnya, ada loh seorang ibu, Masya Allah, sholat malam, puasa sunnah, sedekah, berbuat baik, nggak pernah tinggal. Kekurangannya satu, Nabi, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya itu ngeri, setajam silet katar, ngomong itu tersakiti semua. Apa kata Rasul? Percuma tuh amalan-amalannya. Wanita itu layak masuk neraka. Lah, ya. Kenapa kok Rasul mencontohkan, sahabat ini mencontohkan wanita ketika bicara soal ghibah? Karena umumnya yang suka ghibah itu, yang punya majelis ghibah itu biasanya perempuan. Laki-laki jarang ghibah, ada laki-laki ghibah. Laki-laki ini ghibahnya ghibah politik, laki-laki itu. Itulah ghibahnya politik. Kalau perempuan kan nggak mau cerita politik. Perempuan itu ghibah tetangganya, ghibah kawannya, ghibah satu majelis taklimnya, ya kan? Nah, ini dihindari, karena ini bukan perkataan penduduk sorga. Di sorga itu nggak ada ghibah. Di sorga itu tidak ada yang menyakiti. Semua lisan penduduk sorga itu salam. Makanya pertama kali masuk ke dalam sorga, ucapan penduduk sorga, malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Dan Allah pun langsung mengucapkan salam kepada penduduk sorga. Dan seluruh penduduk sorga ucapannya salam. Apa salam? Ucapannya selamat, tidak memadaratkan diri sendiri, tidak pula menyakiti orang. Kan sekarang banyak nih, satu ucapan viral, akhirnya dilaporkan polisi, padahal gara-gara ngomong tuh, orang tersinggung kan. Ya. Di surga itu tidak ada, semuanya salam, keselamatan, ngomongnya itu enak, ngomongnya itu luar biasa, sedap didengar gitu, baik diri sendiri atau orang lain. Ya. Termasuk juga jangan sampai as-sukhriyah, mengejek, kan ada tuh ibu-ibu suka ngejek kawannya, jangan. Termasuk ifsya'u asrarin nas, menyebar keburukan orang, yang lebih parah lagi keburukan keluarga pula disebar. Ini bahaya. Itu bukan sifat penduduk surga tuh. Ataupun namimah. Oh, namimah ini bahaya lagi. Kompor gas ke sana kemari, dinyalain sana, nyalain sini gitu ya.
Akhirnya orang bertengkar. Termasuk juga al-madhu li ghairi mustahiqqi, memuji sesuatu yang bukan tempatnya untuk dipuji. Al-bada'atu, lisannya jorok, kotor gitu ya. Al-la'nu, tukang laknat. Kemudian juga al-khusumah, suka bertengkar dengan tetangganya, lisannya itu pedas sekali. Ataupun suka menuduh, ataupun memuji diri sendiri gitu ya, ataupun menyakiti orang dengan lisannya, mengeluarkan kata-kata kufur. Di masyarakat ini mudah orang mengeluarkan kata-kata kufur ini. Kalau bukan karena kamu, ini hati-hati ya. Kalau bukan karena Allah gitu. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kalau ingin kita menjadi penduduk surga, artinya wanita-wanita ingin menjadi lisan-lisan bidadari surga, maka perbaiki ucapan. Kata Rasul, ucapkan yang santun kalau tidak bisa diam. Ucapan yang santun kalau tidak bisa diam. Jadi inilah diantara pembahasan kita, bahwa yang paling banyak seseorang wanita masuk ke dalam surga adalah wanita-wanita yang menjaga lisan dan tidak kufur kepada suaminya. Dan tadi saya sudah sebutkan bagaimana bentuk kufurnya kan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang bertanya, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.